Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam channel kita, dalam kanal sukses untuk pembahasan soal-soal tes menjadi calon penyelenggara pemilu, dalam hal ini PPK, PPS, KPU maupun Bawaslu. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 1 sampai nomor 30. Langsung kita ke tempat kejadian perkara. Kita lanjut dengan soal-soal untuk sesi kali ini. Yang pertama, warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri merupakan pengertian dari apakah? A. Penduduk, B. Warga negara Indonesia, C. Pemilih, D. Peserta pemilu. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penduduk. Kita masuk ke soal nomor 2. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga merupakan pengertian dari apakah? A. Penduduk, B. Warga negara Indonesia, C. Pemilih, D. Peserta pemilu. Jawabannya adalah B. Warga negara Indonesia. Lanjut soal nomor 3. Warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin merupakan pengertian dari apakah itu? Apakah A. Penduduk, B. Warga negara Indonesia, C. Pemilih, D. Peserta pemilu. Jawabannya adalah pemilih. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu? A. Perencanaan pemilu, B. Penyelenggaraan pemilu, C. Penyelesaian pemilu, D. Pelaksanaan anggaran pemilu. Jawabannya adalah B. Penyelenggaraan pemilu. Lanjut soal nomor 5. Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Pengertian dari lembaga apakah pernyataan tersebut? A. Komisi Pemilihan Umum atau KPU, B. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, D. Pemantau Pemilu. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum, di mana KPU adalah lembaga pemilu penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri dalam melaksanakan pemilu sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ke soal nomor 6. PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. PPK merupakan singkatan dari A. Panitia Pemungutan Suara, B. Panitia Pemilihan Kecamatan, C. Penyelenggara Pemungutan Kecamatan, D. Penyelenggara Pemilu Kecamatan. Jawabannya adalah B. Panitia Pemilihan Kecamatan, yaitu PPK sebagai perwakilan dari KPU di tingkat kecamatan. Lanjut soal nomor 7. Panitia pemungutan suara adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat apakah? A. Kecamatan, B. Kabupaten Kota, C. Kelurahan Desa, D. Panitia pemungutan suara atau TPS. Yang ditanya di sini adalah maksudnya D. Tempat pemungutan suara. Saya ralat tempat pemungutan suara. Yang ditanya di sini adalah panitia pemungutan suara adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota dan melaksanakan pemilu di tingkat. Jawaban yang benar adalah ini disingkat dengan PPS, adalah lembaga KPU yang melaksanakan pemungutan suara sebagai perwakilan KPU di tingkat kelurahan atau desa. Tadi sudah kita jawab di soal sebelumnya, kalau di tingkat kecamatan itu namanya
PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Di desa namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara, bekerja di tingkat desa, KPU-nya di tingkat desa. Seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 8. Siapakah yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di TPS? Tadi soal sebelumnya adalah di kecamatan, kemudian di desa, sekarang ditanyakan di TPS. Siapakah itu? Apakah PPK? PPK Panitia Pemilihan Kecamatan. B. Panitia Pemungutan Suara. Ini desa, yang A kecamatan. Yang ditanya di TPS, di tempat pemungutan suara, berarti TPS itu adalah bagian terkecil dari penyelenggara. Kumpulan dari TPS adalah desa. Jadi dalam satu desa ada beberapa TPS. Yang sekarang ditanya adalah TPS, siapa yang melaksanakan? Di pilihan C, PPDP, Panitia Pemutahiran Data Pemilih. Tidak. D, KPPS. KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi benar adalah D, PPS sebagai panitia, KPU-nya di tingkat TPS. KPPS disingkat dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jawabannya adalah D. Masuk soal nomor 9. Untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, PPS atau PPLN, PPS Panitia Pemungutan Suara, yaitu KPU di desa. PPLN Panitia Pemungutan Suara luar negeri. Membentuk PPDP. PPDP ada Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, bertugas hanya pada waktu memutakhirkan data pemilih. Kerjanya tidak langsung satu tahapan, tapi tidak full satu tahapan pemilu, tapi adalah untuk tahapan pemutakhiran saja. Jadi mereka satu paket bekerjanya. Sebutkan kepanjangan PPDP. PPDP singkatan dari manakah itu? A. Panitia Pendaftaran Data Pemilih. B. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. C. Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih. D. Lebih lengkapnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Ini petugasnya petugas pendaftaran pemutakhiran data pemilih, yaitu khusus bekerja dalam memutakhirkan data pemilih door to door, pintu ke pintu, disingkat dengan PPDP. Jawabannya adalah D, nomor 9, dodol. Lanjut soal nomor 10. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk kecuali pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk kecuali: A. Memperkuat ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan pemilu. D. Memperkuat pertahanan bangsa. Kecuali. Tadi ditanya kecuali, maka jawabannya itu adalah kecuali untuk D. Memperkuat pertahanan bangsa, itu bagian dari kerja lembaga yang lain. Seperti itu. Kita masuk soal nomor 11. Nomor 10 jawabannya D, dodol. Jadi nomor 11 sekarang. Memberikan kepastian dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien merupakan salah satu: A. Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu. B. Tujuan pelaksanaan pemilu. Kemudian C. Pengertian penyelenggaraan pemilu. D. Pelayanan penyelenggaraan pemilu. Dari soal tersebut, memberikan kepastian dan mencegah duplikasi pengaturan pemilu serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien merupakan salah satu. Jawabannya adalah A. Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu. Jawabannya adalah A. Ayam. Nomor 11. Masuk soal nomor 12. Berikut ini adalah tugas KPU kecuali: A. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU. B. Mengawasi pelaksanaan pemilu. C. Bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan ke dalam. C. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU. Ini adalah tugas-tugas KPU dari pilihan A, B, C, dan D. Di antara pilihan tersebut, yang bukan tugas dari KPU adalah mengawasi pelaksanaan pemilu. Bola. Mengawasi pelaksanaan pemilu adalah tugas dari Bawaslu, jadi bukan tugas KPU. Kecuali. Jawaban 12, bola. Masuk soal nomor 13. Berapakah batas usia paling rendah sebagai syarat menjadi
calon anggota KPU. Minimal syarat menjadi calon anggota KPU. KPU maksudnya di sini adalah KPU RI atau KPU pusat, sering disebut seperti itu. Batas minimal usianya adalah A 25 tahun, B 40 tahun, C 35 tahun, A 25 tahun, B 30 tahun, C 35 tahun, D 40 tahun. Jawaban yang benar adalah D 40 tahun untuk KPU RI. Kita masuk soal nomor 14. Berapakah batas usia paling rendah sebagai syarat untuk menjadi calon anggota KPU provinsi? Jika tadi dibahas adalah terkait dengan KPU RI, sekarang KPU provinsi. A 25 tahun, B 30 tahun, kemudian C 35 tahun, D 40 tahun. Jawaban yang benar adalah C Charlie, 35 tahun untuk provinsi. Sekarang untuk nomor 15. Berapakah batas usia paling rendah sebagai syarat menjadi calon anggota KPU kabupaten kota? Jika untuk soal nomor 13 untuk KPU RI, 14 untuk KPU provinsi, sekarang KPU Kapkot. Apakah A 25 tahun, B 30 tahun, C 35 tahun, D 40 tahun? Jawaban yang benar adalah B 30 tahun. Nomor 15 jawabannya bola. Masuk soal nomor 16. Sebutkan batas pendidikan paling rendah sebagai syarat menjadi calon anggota KPU. Batas pendidikan paling rendah calon anggota KPU. KPU maksudnya adalah RI, KPU RI atau KPU pusat. A. SLTP sederajat, B. SMA sederajat, C. strata 1 atau S1, D. strata 2. Batas paling rendah berarti tanya minimal. Minimal itu berapakah itu? Jawabannya adalah minimal C strata 1. Masuk soal nomor 17. Sebutkan batas pendidikan paling rendah sebagai syarat untuk KPU provinsi. Soal nomor 16 KPU RI, soal nomor 17 KPU provinsi. A. SLTP sederajat, B. SMA sederajat, C. strata 1 S1, D. strata 2. Jawaban yang paling tepat adalah sama dengan KPU RI, yaitu S1 sederajat atau strata 1. Jawaban yang benar untuk soal nomor 17 adalah C. Charlie. Masuk soal nomor 18. Sebutkan batas pendidikan paling rendah sebagai syarat untuk menjadi anggota KPU kabupaten kota. A. SLTA sederajat, B. SMA sederajat, C. strata 1 S1, D. strata 2 S2. Jika untuk KPU RI dan KPU provinsi adalah minimal S1, namun untuk kabupaten kota ada sedikit keringanan, yaitu batas minimal SLTA sederajat. Jadi jurusan SLTA masih diakomodir. Jawaban cepat yang paling tepat untuk soal nomor 18 B. bola. Masuk soal nomor 19. Dalam pengangkatan anggota KPU, Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi paling banyak 11 orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit, keterwakilannya 30%. Sebutkan komposisi tim seleksi sebagaimana dimaksud. Seleksi anggota KPU RI. Tim seleksi dibentuk oleh Presiden. Sebutkan komposisinya. A. 3 orang pemerintah, 4 orang akademisi dan 4 orang masyarakat. B. 3 orang KPU, 4 orang Bawaslu, 4 orang DKPP. Kemudian C. 3 orang pemerintah, 4 orang profesional, 4 orang DKPP. D. 3 orang profesional, 4 orang akademisi dan 4 orang masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah dalam pengangkatan anggota KPU, Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan
perempuan, paling sedikit 30%. Komposisi unsur seleksi dimaksud, komposisi unsur tim seleksi dimaksud adalah sebanyak 3 orang dari unsur pemerintah, 4 orang unsur akademisi, dan 4 orang dari masyarakat. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 19 adalah ayam. Kemudian masuk soal nomor 20. Dalam pengangkatan anggota KPU Kabupaten Kota, KPU membentuk tim seleksi. Sebutkan unsur tim seleksi dimaksud. Ini untuk Kabupaten Kota. Jika tadi soal adalah untuk KPU RI, sekarang adalah KPU Kabupaten Kota di mana dibentuk tim seleksi. KPU RI melakukan pembentukan seleksi. Dan sekarang yang ditanya, unsur tim seleksi tersebut dari unsur manakah? Itu A. Akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. B. Pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. C. Pemerintah, akademisi, dan profesional. Kemudian D. Pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Jawaban yang paling tepat bahwa dalam pembentukan tim seleksi anggota KPU Kabupaten Kota yang dibentuk oleh KPU RI dalam hal ini harus memenuhi 3 unsur. Ketiga unsur tersebut adalah A. Akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah ayam. Masuk soal nomor 21. Dalam hal terjadi pergantian antar waktu, siapakah yang memberhentikan anggota KPU RI? Anggota KPU RI ada PAW, diberhentikan oleh siapa? A. Ketua KPU, B. DKPP, C. Menteri Dalam Negeri, D. Presiden. Jadi dalam hal ini terkait dengan pemberhentian pergantian antar waktu, terlepas penyebab pemberhentian, apakah itu meninggal dunia atau seperti apa, itu secara administratif dilakukan oleh presiden, yaitu mengeluarkan SK pemberhentian dan pengangkatan yang baru jadi jawaban presiden. Sedangkan DKPP ini memberhentikan dari segi kode etik. Ketika ada dugaan pelanggaran kode etik dilakukan pemeriksaan. Jikapun hasil pemeriksaan dari persidangan kode etik dimasuk terbukti dan dilakukan pemberhentian tetap, untuk DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, hanya memutuskan secara etik berhentikan tetap. Untuk tindak lanjutnya kemudian dilakukan oleh presiden. Jawaban adalah nomor 21, itu adalah dodol presiden. Jawabannya adalah presiden. Untuk pilihan D, maksudnya pilihan D presiden. Maaf, tadi bukan maksudnya dodol presiden, bukan, maaf. Pilihan D adalah presiden. Saya klarifikasi. Jawabannya adalah 21D, presiden. Masuk soal nomor 22. Dalam hal terjadi pergantian antar waktu, siapakah yang memberhentikan anggota KPU provinsi? Tadi dijawab nomor 21, soal 21 KPU RI. 22 kasusnya ketika terjadi ke KPU provinsi, bagaimana mekanisme pemberhentian dimaksud pergantian antar waktu? Jawabannya adalah, kita lihat. Dalam hal terjadi pergantian antar waktu, siapakah yang memberhentikan anggota KPU provinsi? A. KPU RI, B. Ketua KPU provinsi, D. DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, D. Gubernur. C. DKPP, D. Gubernur. Seperti ini. Maksud soal ini adalah siapakah yang melakukan pemberhentian secara administratif, bukan terkait kode etik, karena pemberhentian ini juga banyak secara administratif dilakukan. Pemberhentian antara apa? Apakah karena dia diberhentikan karena kode etik terbukti melanggar atas perintah dari DKPP, atas putusan dari DKPP sebagaimana amar putusannya, atau bisa juga dia berhenti karena tidak memenuhi syarat, dalam hal ini sudah meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, maka dilakukan pemberhentian secara administratif dengan keluarnya SK keputusan. Untuk KPU RI tadi pengeluaran SK tadi, keputusan tadi oleh presiden. Sedangkan untuk KPU provinsi dilakukan oleh KPU RI, lakukan SK pemberhentian. Jawaban nomor 22 adalah A, ayam. Kita masuk soal nomor 23. Dalam hal terjadi pergantian rata waktu untuk kabupaten kota, tadi kan di soal nomor 22 kasusnya di KPU provinsi yang memberhentikan KPU RI. Ini untuk kabupaten kota bagaimana? Siapakah yang memberhentikan? A. KPU RI, B. KPU provinsi, C. DKPP, kemudian
D. Bupati. Jadi untuk KPU, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota terkait dengan SK pemberhentian secara administratif adalah tetap dilakukan oleh KPU RI. Seperti itu diamanahkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi jawaban untuk nomor 23 adalah tetap melalui KPU RI. Anggota KPU kabupaten kota berganti-ganti antar waktu diberhentikan secara administratif oleh KPU RI dengan SK keputusan. Jawaban nomor 23 adalah A. Baik, kita masuk soal nomor 24. Anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota diberhentikan sementara karena kecuali ada namanya mekanisme berhentian sementara, kecuali A. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. B. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu. C. rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Kemudian D. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban. D. jenis rapat pleno KPU provinsi dan KPU. Jawabannya D. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban. Jadi di antara pilihan ini, anggota KPU kabupaten kota diberhentikan sementara karena A. menjadi terdakwa dilakukan pemberhentian sementara, B. juga dilakukan, C. juga dilakukan. Sedangkan untuk D, untuk jawaban D itu A. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas kewajiban. Ini tidak lagi pemberhentian sementara. Jawabannya adalah D. kecuali. Kita masuk soal nomor 25. Jenis rapat pleno KPU provinsi dan KPU kabupaten kota terdiri dari A. rapat pleno khusus dan umum, B. rapat pleno tertutup dan umum, C. rapat pleno tertutup dan terbuka, D. rapat pleno khusus dan terbuka. Jawabannya adalah mekanismenya adalah lembaga KPU dari RI pusat, provinsi, kabupaten kota juga dua jenis rapat pleno, yaitu rapat pleno tertutup dan terbuka. Jawabannya adalah C. Masuk soal nomor 26. Pemilihan ketua KPU provinsi dan KPU kabupaten kota diputuskan melalui jenis rapat pleno. Apakah? Tadi di soal nomor 25 juga disebutkan ada dua jenis rapat pleno, ya terbuka dan tertutup. Sedangkan yang masuk kategori tertutup dalam hal ini, bagaimana jika kasusnya adalah terkait pemilihan ketua KPU? Bagaimana mekanismenya? KPU provinsi, KPU kabupaten kota, jenis rapat pleno seperti apa? Jawabannya adalah apakah rapat pleno tertutup, B. rapat pleno terbuka, C. rapat pleno khusus, D. rapat pleno umum. Jawabannya adalah A. rapat pleno tertutup. Jawaban 26 adalah A. Masuk soal nomor 27. Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dalam bentuk jenis rapat pleno seperti apa? A. rapat pleno tertutup, B. rapat pleno terbuka, C. rapat pleno khusus, D. rapat pleno umum. Jawabannya adalah B. rapat pleno terbuka. Ini adalah dengan menghadirkan Bawaslu, peserta, bahkan unsur pemerintah setempat juga dihadirkan karena ini terkait dengan rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka itu seperti apakah itu? Bisa juga dalam hal penetapan daftar pemilih ataupun pengundian nomor urut, penetapan nomor urut dari pasangan calon dalam hal ini. Inilah namanya rapat pleno terbuka. Jawaban nomor 27 adalah B. Masuk soal nomor 28. Keanggotaan KPU kabupaten kota terdiri dari 5 orang anggota. Rapat pleno KPU kabupaten kota sah jika dihadiri oleh paling sedikit berapa anggota? A 2, B 3, kemudian C 4, D 5. Jadi dalam hal ini pengambilan keputusan bagaimana mekanismenya jika mereka adalah terdiri dari 5 orang, 5 orang. Berapa orang minimal dihadiri supaya putusan tersebut dianggap sah? Jawaban yang paling tepat adalah B 3 orang. Dalam hal ini quorum, ya, quorum itu minimalnya itu seperti apa? Jawaban 28 adalah B. Kita masuk soal nomor 29. Keanggotaan KPU kabupaten kota terdiri dari 5 orang anggota. Seperti itu.
Keputusan rapat pleno sah jika disetujui oleh paling sedikit berapa orang yang hadir. Sah berapa orang yang hadir. Soalnya mungkin hampir mirip dengan soal nomor 28 ya. Mirip ini double, jadi berapa orang kita tidak perlu lagi bahas panjang lebar terkait ini. Jawabannya itu adalah apakah 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jawabannya adalah 3 orang, yaitu minimal itu baru sah 3 orang dengan jumlah komposisi 5 orang tadi. Ini seperti sudah saya sampaikan tadi terkait quorum ya, minimalnya pengambilan keputusan dalam rapat pleno dalam disetujui paling sedikit itu adalah 3 orang. Untuk soal ini dalam hal persetujuannya, soal nomor 29 adalah 3 orang. Kita masuk soal nomor 30, kita sampai akhirnya ke soal nomor 30. Keanggotaan KPU RI terdiri dari 7 orang. Rapat pleno KPU sah dihadiri paling sedikit berapa orang anggota? Apakah 1/3, 2/setengahnya, 2/3, atau semua anggota? Jadi jumlah komposisinya itu, proporsinya itu minimal harus dihadiri oleh paling sedikit sebanyak 2/3 dari jumlah anggota. Dari jumlah anggotanya tadi 7, kita kalikan saja berapakah minimal 2/3. 2/3 dari 7 orang ini berapa? Jadi inilah yang harus disyaratkan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 adalah 2/3 dari jumlah anggota. Kita lanjut soal 3. Maaf, seperti sudah saya sampaikan, kita sudah sampai kepada soal terakhir untuk sesi kali ini, yaitu 30 soal. Nanti kita lanjut lagi soal nomor 30 sampai 60, 60 sampai 90, 90 sampai 120, dan seterusnya. Kita juga ada ribuan soal yang nanti akan kita munculkan di sesi-sesi berikutnya. Jadi tetap ikuti channel kita, like, subscribe, komen, share, berikan komentar-komentar, berikan kritik dan saran untuk pengembangan channel ini untuk perbaikan kedepannya, karena dalam penyampaian kita juga memahami masih banyak dari kata sempurna, masih banyak kekeliruan. Jadi mohon masukannya, kritik, sarannya untuk kebaikan kedepannya. Mungkin demikian untuk sesi kali ini. Nantikan video-video kita di sesi berikutnya. Salam sukses, selamat belajar, dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.